Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Pada sesi kedua ini, stadium akhir dengan subtema martir. Bapak Ibu, Saudara sekalian, silakan mendengar sesi yang pertama juga ya, untuk saling melengkapi, saling menjelaskan. Saudara, hari ini saya diberkati dengan satu kejadian nyata tadi pagi. Ada seorang yang kelihatannya sehat-sehat saja, tapi hari itu Tuhan belum berencana memanggil dia. Dia check up, lalu kaget dokternya. Bapak jangan pulang lagi. Loh kenapa? Jantungnya mampet banyak sekali. Jadi langsung saja diproses bypass. Sebab kalau tidak, bahaya sekali. Ya. Nah, saya diberkati dengan caranya dokter ini mendidik. Dokter ini bilang, setelah di bypass, kan itu seperti saluran yang masih baru ya, diganti baru kan. Kamu jangan makan apa saja ya. Berubah mulai sekarang. Soto mie boleh nggak dok? Nggak boleh. Soto tangkar apalagi itu? Nggak boleh. Semua lemak tidak boleh. Tapi sekali-sekali loh dok. Kamu kok beliin peti mati nanti ya. Wah ada dokter kayak gitu loh. Ternyata nggak cuma pendeta yang gitu. Dokter, mau kok beliin peti mati? Jangan kesini lagi. Bagus tuh. Tapi ada dokter lain lagi yang ngomongnya begini. Seorang pasien sudah di bypass, dokternya bilang, mulai sekarang jantungmu itu salurannya seperti baru. Ada pantangan nggak dok? Nggak ada, makan apa aja, udah baru. Nah, yang mana yang benar? Saudara, perhatikan baik-baik. Ada pengkhotbah yang gitu, nggak apa-apa hidup apa aja, Tuhan maha baik. Kamu dosa apapun diampuni. Bahkan kamu akan jadi sultan. Kamu akan jadi kaya raya. Hidup jadi gampang ikut Tuhan Yesus. Nggak ada yang perlu kita lakukan apa-apa. Semua sudah dikerjakan Tuhan. Waduh, ini yang mencelakakan banyak orang tuh yang begitu itu. Makanya hari ini topiknya adalah stadium terakhir, stadium akhir. Kalau saudara mendengar kata stadium akhir, apa artinya? Suatu tingkatan di mana seseorang sudah tinggal menunggu. Tinggal menunggu panggilan. Kan begitu kan? Stadium terakhir, periode terakhir dalam hidup seseorang. Banyak orang tidak merasa ada dalam stadium terakhir. Padahal kita semua ada dalam stadium terakhir. Nah ini yang perlu kita bahas. Banyak orang menyia-nyiakan hidupnya. Dan banyak orang tidak percaya bahwa dirinya akan mati dalam waktu dekat. Gak percaya, jangan ngomong mati Pak. Aku masih sehat, jangan ngomong mati. Ngeri lagi dengar mati itu. Tabu lagi. Ya, perhatikan baik-baik. Pengkhotbah zaman sekarang gak ada yang ngomong mati. Karena dirinya sendiri takut mati. Tapi kalau di sini gak ada yang takut mati. Ada amin gak nih? Kenceng banget. Itu. Justru karena kita tidak takut mati, barulah kita bisa mendengar suara Tuhan yang benar. Takut mati aja takut, bagaimana mau belajar kebenaran? Ya. Banyak orang perhatikan tuh, tidak pernah mengacu pada peristiwa bagaimana para rasul mati. Para rasul tidak kaya. Matinya menurut ukuran dunia tragis banget. Dipancung, dipenggal, diseret sepanjang jalan kota. Sampai dagingnya habis semua. Sebagian dikasih makan ke singa. Gak pernah diceritain yang begitu. Diceritain yang enak-enak saja. Aneh dunia ini. Dunia ini aneh. Gereja harusnya menjadi sumber kebenaran. Malah jadi sumber kebohongan. Kamu gak akan bakal sakit kalau percaya Tuhan.
Loh, manusia nggak bisa sakit dari plastik apa? Kita sakit tuh biasa-biasa saja, normal. Justru kalau kita lagi sakit, saya lagi sakit gitu ya, saya nikmati loh. Sakit gitu, badan nggak enak banget gitu, saya nikmati loh. Sakit itu begini ya, nggak enak banget nih badannya. Iya saya gitu, bener. Tanya istri saya, sakit itu begini loh. Ya, makanya bagus aku dibuat sakit. Kenapa? Supaya tidak sombong. Sebab kalau nggak pernah sakit, nggak pernah dicerca orang, nggak pernah difitnah, sombong bisa kita. Tapi difitnah kiri kanan, sakit. Waduh, jadi kita sadar. Dalam sakit pun, dalam keadaan sakit nih, badan saya nggak enak banget. Badan sakit semua. Saya bilang, aduh enak juga ya. Sakit kan cuma badan, ini pun besok sembuh, lusa sembuh. Nggak sembuh juga tidak apa-apa. Asal Tuhan berkenan. Amin semua? Nah itu baru benar. Jangan takut, sakit takut, ini takut. Ya kalau belum waktunya tidak akan dipanggil Tuhan. Tapi kalau sudah waktunya, biar nggak sakit pun, tiba-tiba merem selamanya. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Makanya kita harus sadar, ya segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya. Saya pernah khotbahkan atau seminar ya, saya lupa. Judulnya Memento Mori. Memento Mori itu artinya ingatlah hari kematianmu. Setiap kita punya hari kematian. Tidak perlu takut. Semua orang pasti mati. Juga kita semua. Untuk apa takut? Ya, itu yang benar. Kita tidak takut apapun. Mati itu tidak menakutkan. Yang menakutkan setelah itu. Setelah mati, kalau kita diterima Tuhan, yes. Kalau enggak, memble masih mending. Itu meraung-raung sepanjang kekekalan. Tidak ada solusi lagi, meraung-raung. Saudara ingat gak? Dahulu Tuhan Yesus yang bercerita tentang ada orang kaya, ada orang yang miskin, Lazarus. Dua-duanya mati. Lazarus ke pangkuan Abraham, maksudnya itu ke Firdaus tuh, ke tempat yang nyaman maksudnya. Ya. Si orang kaya ke alam maut, belum Gena Pak. Itu namanya Hades. Ya. Di Hades, di alam maut ia kesakitan, diceritakan oleh Alkitab. Jadi jangan pakai pikiran sendiri, roh gak bisa sakit Pak. Rohnya kesakitan. Roh tidak ingat apa-apa Pak. Dia masih ingat saudaranya yang masih hidup. Itulah sebabnya orang kaya ini berkata, kasih tahu saudaraku, supaya mereka tidak hidup seperti aku hidup. Supaya mereka nanti tidak kesini seperti aku kesakitan. Masih ingat loh? Ya, hati-hati. Jangan berpikir nanti setelah mati enak Pak, udah gak berasa. Siapa bilang? Ini bocoran dari dunia orang mati, Tuhan Yesus yang cerita. Orang itu kesakitan dan tidak ada solusi lagi. Jadi kalau kita hari ini masih hidup, memento mori. Ingatlah kau pasti mati. Kalau orang ingat bahwa kita pasti mati, apa yang kita lakukan? Gak berani sombong. Sebelum mati kita cari tahu dulu apa yang harus kita lakukan Tuhan. Sebelum aku menutup mata. Sebab kalau tidak penyesalan itu tiada akhir. Ya, meraung-raung di alam maut. Jadi yang mengerikan bukan kematian itu, yang mengerikan adalah kita semua dimintai pertanggungan jawab. Bagaimana kita hidup selama kita hidup ini. Karena setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama ia hidup. Apakah baik atau jahat? Tentu saja baik di mata Tuhan atau jahat di mata Tuhan.
Jadi jangan percaya ada orang yang mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik. Keselamatan karena perbuatan yang baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Keselamatan bukan karena perbuatan baik yang di mata manusia, bukan. Tapi yang baik di mata Tuhan. Apa itu yang baik di mata Tuhan? Melakukan kehendaknya. Barang siapa tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ia tidak akan masuk kerajaan surga. Clear ayatnya, gak usah ditafsir macam-macam. Hanya orang bebal saja yang ngotot keselamatan itu tanpa perbuatan. Justru kita itu selama kita hidup ini, kita harus mengarahkan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Perbuatan nyata, itulah iman yang benar. Bukan iman tanpa perbuatan, manusia bebal dari dulu. Sejak zamannya Alkitab ditulis di abad pertama udah bebal tuh orang-orang itu. Di kitab Yakobus dikatakan, hai manusia bebal, masa kau percaya iman tanpa perbuatan bisa menyelamatkan? Dikatain bebal, hari ini banyak sekali orang bebal di luar sana. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Video saya diedit. Pendeta ini mengajarkan keselamatan karena perbuatan katanya. Dipotong. Padahal saya nggak ngomong begitu. Keselamatan karena iman. Tapi iman yang ada perbuatannya, bukan iman kosong. Iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Tidak menyelamatkan. Itu bukan iman. Seperti tubuh tanpa roh. Begitulah iman mati. Kan begitu ya, clear. Tapi gereja-gereja besar ngajarin sebaliknya. Waduh, banyak domba-domba Tuhan teracuni oleh teologi itu. Tapi merasa selamat. Ya perasaan boleh-boleh aja selamat. Perasaanmu, bukan perasaan Tuhan. Perasaan Tuhan itu justru gemes. Kau sudah kuampuni dosamu. Sudah kukasih Roh Kudus. Sudah dikasih firman kebenaran. Mestinya kau mengalami pembaharuan akal budi. Karaktermu berubah harusnya. Harusnya hidupmu berubah. Menunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Lah kok disabotase sama iblis. Enggak, kamu gak usah buat baik. Kamu gak usah berusaha hidup kudus. Manusia itu gak bisa hidup kudus. Gak bisa sempurna. Gitu ngajarnya. Doktor teologi modelnya kayak gitu itu. Makanya jangan percaya dengan deretan gelar. Meskipun gelar saya berderet. Tapi jangan percaya sama semua orang yang gelarnya berderet. Itu nggak ada pengaruh apa-apa, saudara. Harus diperiksa ulang dengan Alkitab. Amin ya. Jangan sampai tertipu loh. Hidup cuma sekali aja tertipu. Yang rugi kita sendiri. Ya. Oke, jadi memento mori. Ingatlah kita pasti mati. Gereja yang benar mengingatkan kita bahwa suatu hari kita mati. Ada ujungnya hidup ini. Jangan sampai nggak seolah-olah semuanya baik-baik saja gitu. Saya perhatikan ya, banyak orang kalau khotbah itu nggak beda dengan motivator orang dunia itu. Iya, motivator biasa-biasa saja. Kalau kalian ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus maksudnya, kalian akan naik terus, tidak pernah turun. Entah naik kemana, nggak pernah turun katanya. Mabok dia kali ya. Begitu ngajarnya, jadi yes. Jemaat seneng banget gitu pulangnya, nyaman. Dibohongin kau. Kalau ikut Tuhan Yesus, suatu hari kau berjalan di lembah kekelaman. Kenapa? Diizinkan Tuhan. Kenapa? Untuk mendidik kita. Bagaimana kita dididik kalau nggak lewat penderitaan? Lewat senang-senang. Lewat penderitaan. Orang yang benar, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Amin semua? Ingat saudara, ada gada dan tongkatnya Tuhan menyertai kita. Meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Ini luar biasa, cuma tidak banyak orang yang mengerti. Orang kalau sombong banget itu ya, saya itu sampai hari ini masih nggak ngerti kenapa orang berani sombong. Kenapa? Karena ketika manusia mati, berapa detik awal itu otaknya terkejut tuh. Itu, kenapa? Oksigen berhenti.
Tapi di menit-menit pertama itu masih ada gelombang otak. Artinya belum mati sebenarnya. Jangan-jangan dia masih bisa dengar loh. Makanya ya saudara ya, kalau ada saudara kita yang meninggal, mati, terbaring, jangan nangis sekenceng-kencengnya gitu. Jangan-jangan dia dengar loh. Bayangin kalau dia dengar, ini ada apa ini? Ini ada apa nih, kok gue gak bisa gerak nih? Wah, itu gak menghibur loh. Mestinya nangis ya nangis, tapi gak usah teriak-teriak kayak ada gempa bumi gitu. Ya kita sedih lah, ya. Tapi nangis, Tuhan. Nanti aku mau ketemu lagi dengan dia. Jadi dia tenang, oh aku udah mati nih. Oh nanti ketemu lagi. Gitu saudara. Ya ingat-ingat ya. Jangan teriak-teriak gulung-gulung gak karuan. Nangis. Waduh. Nanti dia panik yang mati. Gak berapa lama kemudian otot-ototnya menegang. Kaku. Yang tadinya cantik halus jadi kaku gitu. Kaku semua gak bisa gerak. Ngeri gak? Waduh. Gak berapa lama kemudian lemes lagi. Makanya ketika seseorang meninggal kotoran keluar kan? Karena habis kaku terus lemas, jadi lepas kotoran. Pipis, pup. Waduh. Itu begitu dikubur, di dalam cacing makan, belatung. Dalam seminggu aja udah banyak itu. Dalam setahun tinggal tulang. Dalam tahun kedua ditengok oleh anak cucunya. Tahun ketiga mulai jarang. Tahun kelima gak ada yang nengok. 10 tahun sekali setahun. 50 tahun gak ada yang nengok sama sekali. 70 tahun udah jadi mall. Kuburannya udah jadi mall. Gak ada bekasnya. Lah kok sombong ya? Saya itu bingung loh. Makanya saya gak berani sombong. Aduh Tuhan. Jangan sampai kita sombong ya saudara ya. Mulai hari ini belajar saudara. Yang tadinya suka menyiksa istrinya, kasar sama istrinya gitu. Bertobat, nanti kok kaku. Gimana kalau pas marah-marah sikringnya putus? Kamu itu putus. Ada loh videonya kumpulan dari orang-orang yang tiba-tiba meninggal. Lagi khotbah, geletak. Lagi WL, geletak. Lagi nyanyi senang-senang, karaoke, geletak. Duh, kalau kita melihat itu ya, aduh Tuhan, aku gak berani Tuhan. Ya, cuman ya, banyak orang di dunia ini memang selama ini sudah salah kaprah. Tidak diingatkan di gereja. Di gereja dihibur terus, disuapin terus dengan susu. Bukan makanan keras. Makanya gak dewasa-dewasa. Makanya karakternya gak jadi orang hebat, rapuh. Di internet ada satu gambar yang sangat menarik loh. Bagaimana seorang manusia itu siklus hidupnya dari bayi. Ya kan? Bayi nggak berapa lama, balita, terus remaja. Oh ada. Terus gitu. Nah kita sudah sampai di mana coba masing-masing. Kayaknya ada yang sudah agak deket deh. Yang lain mana nih? Wah, tapi memang begini fakta hidup ini ya. Iya memang begini faktanya. Jadi, aduh, kayaknya hidup ini indah waktu balita. Penuh main melulu, gak ada pikirannya kan? Main aja gitu. Begitu gede mulai terberasa deh. Ternyata hidup ini susah. Cari kerjaan susah. Ekonomi. Waktu nikah seneng. Yes. Berapa bulan kemudian, susah ternyata ya. 3 bulan pertama, bulan madu. Tahun berikutnya, bulan-bulanan. Aduh, ini benar-benar loh. Faktanya begitu loh, banyak sekali yang begitu. Ya, saya kalau lihat gambar di internet ya, itu, waduh sedih juga ya. Ada gambar anak-anak saudara, lagi main balon, berdua mainnya. Udah mulai besar kuliah sama-sama. Udah mulai besar lagi pacaran. Gandengan tangan. Udah besar lagi, udah nikah.
terus punya cucu, punya anak. Punya anak, lalu besar lagi dia udah tua. Punya cucu. Dan biasanya anak sudah besar itu memisahkan diri kan? Berkeluarga, rumahnya sendiri beda. Nah suami istri tinggal sendirian, udah mulai tua. Itu gambar berikutnya. Sang istri yang sudah tua ini sendirian di depan makam suaminya itu. Gambar berikutnya, nisannya jadi 2. Gak ada semua. Semuanya berlalu. Ya. Itu kalau diterusin lagi gambar berikutnya, gambar mall. Udah di bulldozer juga habis. Hilang semuanya. Hidup ini berlalunya buru-buru, saudara. Itulah sebabnya sering-sering baca kitab pengkhotbah. Banyak orang tidak mau baca kitab pengkhotbah, padahal itu hikmat paling tinggi. Salomo yang orang paling sukses di dunia. Orang paling kaya, orang paling berkuasa, orang paling berhikmat, orang paling banyak istrinya. Semuanya dia punya. Makanya dia berhikmat. Dia menulis kitab pengkhotbah. Orang zaman sekarang sudah tidak berhikmat, nggak mau baca kitab pengkhotbah lagi. Dikasih tahu sama Salomo, semuanya itu sia-sia. Semuanya itu cepat berlalu. Semuanya itu fana, sementara, seperti uap, cepat berlalu. Ya, hari ini kalau saudara masih duduk bersama pasangan, masih punya orang tua, masih punya anak, belum tentu 20 tahun lagi masih bersama. Jangankan 20 tahun, 10 tahun lagi juga belum tentu. 1 tahun lagi belum tentu. Kalau kita sadarkan hal itu, mestinya kita berusaha, aku gak mau hidup sia-sia Tuhan. Sebab hidup ini sementara. Hidup yang sesungguhnya justru nanti di balik kematian. Itu hidup yang sebenarnya. Hidup selamanya itu. Kalau sekarang cuma sebentar, 70-80 tahun. Itu kalau jaga kesehatan. Kalau nggak jaga kesehatan, 30 tahun sudah check out. 30 tahun. 20 tahun aja udah ada yang stroke. Ya. Nah, makanya saya cuma mau bagikan hari ini. Kalau di masa lalu saudara-saudara buat dosa, atau enggak buat dosa deh, tapi sia-sia hidupnya. Tidak melakukan apa-apa yang menyenangkan Tuhan. Saya mau ingatkan, kita ada di stadium terakhir. Ibarat penyakit itu stadium terakhir. Kita nggak tahu kapan kita menutup mata. Oleh sebab itu, ibarat catur, kita langkah terakhir kita untuk menang itu. Ayo, majukan. Untuk itu, kita harus mematikan manusia lama kita. Jangan hidup menurut manusia lama kita. Matikan manusia lama kita. Hidupkan manusia baru. Langkah terakhir itu. Sebab kalau tidak, mati dalam keadaan manusia lama, ditolak Tuhan. Ketemu siapa? Ketemu orang kaya tadi yang diceritakan Tuhan Yesus. Nanti orang kaya itu heran, loh bro, kau ngapain ke sini? Aku aja nggak mau di sini, kau ke sini. Si bro ini juga gitu, iya gua salah. Nanti bro berikutnya lagi banyak. Banyak banget. Makanya dengar firman itu yang benar, jangan yang manis-manis. Yang manis-manis itu gula. Obat itu pahit. Anak saya yang kecil itu ya, yang gede deng. Yang gede itu kalau dikasih obat, dimakan sama dia, dinikmati. Saya sampai bingung, kok ada ya anak kecil kayak gini. Kalau yang kecil nggak mau, dikasih obat yang manis pun muntah dia. Gak tahu kenapa bisa beda ya. Tapi yang benar kita pahit pun kita makan. Ya enggak? Iya. Hari ini belajar ya semua ya, dari hal kecil. Dari hal kecil. Saudara tahu enggak? Murid-murid Tuhan Yesus itu semuanya mati sebagai martir. Apa martir itu? Mati untuk Tuhan. Itu martir namanya. Lah saudara, kalau nggak mau martir untuk Tuhan, terus untuk siapa? Disuruh makan sehat aja nggak mau orang. Ngomongnya martir lagi. Apanya yang martir? Makan aja nggak bisa bener. Alkitab mengatakan apa?
1 Korintus 10 ayat 31. Engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita makan durian segerobak itu, untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Untuk tukang gerobaknya itu. Makan durian bisa sebanyak-banyaknya. Itu kedagingan bukan tuh? Itu namanya kedurenan. Itu kedagingan. Enak kan? Terus. Kita hidup katanya mau jadi martir, mati untuk Tuhan. Tapi makanan aja kalah sama makanan. Kayak Hawa aja. Ditawarin makanan buah itu, dimakan sama dia. Manusia pertama jatuh gara-gara apa? Makanan. Makan buah yang dilarang itu. Meskipun itu figuratif ya. Hari ini manusia penyakitan karena apa? Karena makanan. Iya benar. Makanya dokter yang tadi benar nih. Bapak ya kalau nggak mau berubah makanya jangan ke sini. Itu dokter loh. Jangan ke sini lagi. Saya beliin sekalian peti matinya. Wow, saya langsung bagus. Dokter harus begitu. Sama dengan gereja. Kalau nggak mau bertobat ngapain ke sini? Saya mau tanya. Mau dengerin standing comedy? Aduh, banyak orang ke gereja mau selamat tapi nggak mau bayar harga. Dalam hal sekecil apapun kita harus benar di mata Tuhan. Ya, jangan melayani nafsu dosa kita. Buktikan, makan. Saya kalau makan itu ya, kadang-kadang ya aduh Tuhan. Makan apa aja salah. Banyak sekali yang salah. Di rumah saya makan cuma nasi sama kuah aja deh. Sama istri saya diambilin ikan lah apa. Enggak, dikit aja saya bilang. Saya sampai begitu loh. Ya, kalau orang lain enggak, sate babi. 10 tusuk, 20 tusuk. Ditambah 20 tusuk lagi sate kambing. Wah mantep kan? Waduh, capek deh. Saya udah biasa ngadepin begitu ya, saya diam aja deh. Nanti kalau udah sakit baru, gimana sih Pak? Gimana, mestinya dari dulu gimana? Ya, kesehatan kita itu bukan nasib loh. Itu akibat dari apa yang kita lakukan. Yang kita makan, kita minum, bagaimana kita istirahat, bagaimana kita olahraga, semuanya itu. Sama, keselamatan kita itu bukan kebetulan. Masuk surga itu bukan kecelakaan, artinya nggak sengaja gitu. Bukan. Masuk surga bukan dapat lotre. Bukan. Itu semua harus kerja keras kita juga. Roh Kudus diberikan dalam diri kita supaya kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Mau nggak dipimpin? Lah kalau makanan aja kalah, apanya yang mau dipimpin? Roh Kudus bilang. Makan aja kau nggak bisa ngatasi, bagaimana nafsu yang lain? Nafsu seks, nafsu keserakahan uang. Susah. Ayo kita belajar melepaskan diri dari segala milik kita. Jangan terikat oleh apapun. Kan begitu harusnya. Tuhan sendiri yang berkata, tidak seorang pun dapat menjadi muridku jika tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Maksudnya melepaskan diri bukan dijual lalu dibagi-bagi orang, bukan. Maksudnya anggap saja kita sudah mati. Sekarang kita hidup lagi, diberi kesempatan untuk hidup. Pasti kita tidak hidup sembarangan lagi. Pasti kita rela dengan sukacita melepaskan segala keinginan kita, mengosongkan bejana jiwa kita. Kan begitu. Iya kan? Mestinya begitu. Kenapa ya? Diulang-ulang terus pesan ini, tapi nggak berubah-berubah. Susah memang berubah itu. Ya, saudara itu ya, kalau kita memuji Tuhan, jangan cuma mulutnya yang memuji. Hati kita, jiwa kita, semuanya
benar-benar serius, bukan karena nadanya enak didengar, bukan. Dan semua hasrat pribadiku. Kosongkan dulu semuanya. Setelah itu, Tuhan, aku tidak mau membiarkan jiwaku kosong. Penuhi aku dengan gairah surgawi. Apa itu gairah surgawi? Kehendak Tuhan. Supaya apa? Agar apapun tak ku ingini lagi. Selain melakukan kehendak Tuhan. Sebab hanya Engkaulah harta abadiku satu-satunya. Sehingga kalau setiap saat kita mati, kita tidak takut. Ya. Orang yang takut mati, bagaimana dia bisa menyanyikan lagu Saat Ku Pulang? Gak bisa. Kalau orang sudah tidak takut mati, ia sudah melakukan bagiannya ketika ia hidup. Ketika ia ada di pembaringan terakhir, ia bisa nyanyi tetap. Saudara, suatu hari ya, tidak tahu siapa dulu yang ada di pembaringan terakhir. Kalau seandainya saya dulu ya, kalau saudara masih sempat ketemu saya, di pembaringan terakhir kita bisa nyanyi sama-sama. Ya, nggak perlu nangis. Ya nyanyi sambil nangis lah. Jangan sambil ketawa, nanti sambil ketawa lagi. Aduh, saya nangis dikit lah tes-tes tapi ya. Tapi kita bisa nyanyi, serius saya mau nyanyi kalau saya mau mati. Nyanyinya begitu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mestinya begitu ya. Habis itu boleh nangis. Tapi nanti kita ketemu lagi. Saya itu berharap ya suatu hari kita ketemu loh semuanya. Jangan ada yang, loh si itu kemana? Kok nggak ada di surga? Waduh, jangan sampai, ya, jangan sampai. Gereja itu tujuannya itu. Kalau cuma sembuh dari penyakit itu boleh, tapi bukan itu yang utama. Jangan yang tidak utama diutamakan, yang utama malah nggak diomongin. Akibatnya jemaat tidak jadi dewasa, kekanak-kanakan terus. Di otaknya cuma ada kemewahan. Pengen ini, pengen itu, pengen tas Hermes, pengen jam mewah. Kalau pakai baju mesti yang mahal. Yang gak penting-penting gitu yang dipenuhi pikirannya itu. Itu gak penting banget. Kalau saya pakai tas kresek atau tas mahal, apa bedanya? Sama persis. Gak ada bedanya. Gak perlu lagi begitu itu. Gak perlu. Kalau ada ya dipakai aja, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bertobatlah saudara. Sadarlah, sadar. Semua yang kita pakai ini nggak menambah nilai diri kita. Yang menambah nilai itu kalau kita berkenan bagi Tuhan. Ya, siapapun saudara, mau sendirian, mau berpasangan, mau kaya, mau miskin, di hadapan Tuhan sama. Pertanyaan Tuhan cuma satu, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, lakukan segala perintahku. Apa sih perintah Tuhan? Kosongkan dirimu dari segala keinginanmu. Diganti dengan keinginannya Tuhan. Artinya, kalau aku bekerja, aku mau bekerja keras. Jujur, kerja keras. Berprestasi. Bisnis cari uang yang banyak, tapi tidak untuk diri sendiri. Uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Yang tidak punya uang, gak usah minder. Minder itu menghina Tuhan. Biasa aja. Sambil berusaha kerja keras. Yang tidak bisa makan sulit, hubungi gereja. Gereja yang akan berikan. Cuma makan minum. Ya, jangan hidup dibuat gampang saja, saudara. Jangan suka aneh-aneh. Yang sudah punya banyak, hati-hati. Itu titipan Tuhan. Harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan.
harus dijadikan berkat sebelum engkau mati. Ingat itu baik-baik. Setiap murid Tuhan jadi martir akhirnya. Mati untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita hari ini memiliki saksi-saksi yang teruji. Mereka mati, tidak cari apa-apa. Menjadi saksi Kristus. Bahwa Yesus mati di kayu salib. Mati untuk kita semua. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Sama persis, kita juga harus begitu. Yang pertama kita harus menyalibkan manusia lama kita. Mati di kayu salib. Manusia lama. Hiduplah sebagai manusia baru. Di stadium terakhir ini, di periode terakhir hidup kita ini. Sebelum kita menutup mata, jadilah martirnya Tuhan. Itu bukan mati pakai bom bunuh diri, bukan. Martir itu mati untuk Tuhan. Semua yang kita miliki, persembahkan untuk Tuhan. Sebelum terlambat. Sebab kalau orang mati, terus hartanya tidak ada yang miliki, gantung, gak jelas, itu ditolak Tuhan itu. Detik terakhir aja kau tidak serahkan hidupmu untuk Tuhan. Selama hidupmu kau bikin dosa, kau lupakan Tuhan, di detik terakhir diingatkan firman Tuhan, tetap tidak kau lakukan. Jangan berharap surga. Ya, saya mau ingatkan kita semua nih. Mari kita mati untuk Tuhan. Artinya semua yang ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan bukan untuk gereja. Ingat baik-baik. Untuk Tuhan itu lakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Amin semua? Harus. Kalau tidak untuk apa? Coba hidup kita untuk apa? Banyak orang tidak mau jadi martir. Ngomongnya aja. Aku punya roh martir. Ngomong tok. Buktinya apa? Gak mau berubah. Aku memang begini. Nah itu. Belum disuruh mempersembahkan diri. Udah ngotot dirinya sendiri. Disuruh berubah gak mau. Tetap ngotot. Nonton yang gak bener. Makan sembarangan. Bagaimana mau jadi martir? Gak bisa. Kita sebelum kita menutup mata, kita finishing well. Bagaimana kita berakhir dengan benar di mata Tuhan? Yes. Sehingga akhirnya kita bisa menulis, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kan begitu. Banyak orang kalau mati tulisnya nih itu, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kapan kau bertanding? Oh, selama hidup gak pernah jadi berkat. Hidup aja dalam dosa, mati ditulis begituan. Waduh. Saudara ya, kalau saya khotbah itu sering dituduh orang menghakimi. Saya nggak peduli, karena saya tidak ada urusan menghakimi. Saya cuma menyampaikan kebenaran supaya kita semua, iya juga ya. Nah gitu loh maksudnya. Bukan menghakimi. Menghakimi itu menghukum namanya. Ini bukan menghukum, ini memperingatkan. Kalau saudara nggak mau juga nggak apa-apa, nggak ada urusan sama saya. Saya cuma menyampaikan pesan Tuhan itu begini loh yang benar itu. Jangan suka dengerin yang enak-enak didengar. Keracunan kau nanti. Ibarat orang sukanya minum yang manis. Diabetes. Kau suka dengar khotbah yang menyenangkan telinga tok. Rohanimu diabetes. Ya, rohani diabetes itu gimana ya jelasinnya? Ya artinya rohaninya sakit. Tidak sehat. Itu maksudnya. Ya. Martir saudara. Martir seringkali diartikan gini, pakai bom bunuh diri. Atau bunuh diri untuk Tuhan. Bukan. Martir itu bagaimana hidup kita ini seolah-olah sudah mati untuk Tuhan. Artinya semua yang ada pada kita ini bukan milikku Tuhan. Ini milikmu. Saudara kalau dikasih kesempatan terakhir. Langkah terakhir, catur. Supaya menang bagaimana? Langkah terakhir. Itu hari ini. Saudara mau nggak membuat langkah terakhir? Ini untuk Tuhan. Begitu harusnya. Ya, itu martir itu. Mati dia dari manusia lamanya. Mati dirinya, makanya semua untuk Tuhan. Itu martir namanya. Jangan cuma nyanyi, Tuhan aku rela, tapi tidak rela. Ya, saya diingatkan Tuhan sebenarnya soal martir ini. Kenapa? Dahulu ada orang yang
begitu lahir sudah jadi nasir Allah. Dia menjadi nasir Allah, saudara. Ketika dia baru lahir aja sudah langsung jadi nasir Allah. Sejak dari kandungan ibunya. Nasir Allah itu artinya ia harus hidup kudus dipakai Tuhan untuk membela bangsanya. Namanya Simson. Dia seorang nasir Allah. Dia dikaruniai kekuatan Superman hari itu. Dia bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin dengan hanya tulang rahang keledai. 1.000 loh. Ada nggak orang yang mengalahkan 1.000 hari ini? Nggak ada. Itu tenaga super itu. Dia menangkap 300 anjing hutan. Waduh, gimana 300 loh? Pasti super. Dia merobek mulut singa dengan tangannya. Kekuatannya luar biasa. Seorang nasir Allah ini. Tetapi sayang ia lemah terhadap wanita. Ia kalau sama wanita lemah dia. Dia pergi ke Gaza. Saudara tahu Gaza? Di sana ada pelacur Gaza. Dia main dengan pelacur. Itulah Simson. Padahal seorang nasir Allah. Berikutnya lagi dia pacaran dengan perempuan Filistin. Padahal Taurat melarang jangan kau berpasangan dengan mengambil mereka sebagai istri. Ini malah sama Delilah. Di sini ada yang namanya Delilah enggak ya? Entar tersinggung lagi. Saya pernah lihat ada orang namanya Delilah, jahat banget memang. Loh kok iya? Berarti tahu yang saya maksud ya? Aduh, ini Delilah ini ya. Makanya kalau punya anak jangan kasih nama Delilah. Aneh orang namanya Delilah itu. Perempuan nakal itu. Ini ya, Delilah ini merayu Simson. Apa sih kelemahannya? Simson gak mau kasih tahu. Kamu gak cinta aku, pura-pura nangis. Itu air mata buaya itu. Biasanya buaya laki-laki, ini buayanya perempuan. Akhirnya si Simson kasih tahu loh. Waduh, kesalahan total itu. Akhirnya pas bangun udah gundul. Dicungkil matanya. Buta dia, Simson. Buta disuruh dorong itu, gilingan. Ya dia begitulah dengan buta. Mungkin dalam butanya dia mikir kali ya. Aduh Tuhan, aku kok bodoh banget ya. Bodoh banget. Dikasih kekuatan begitu, super begitu, kalahnya sama wanita. Akhirnya buta dia. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Orang Filistin lengah. Baru rambut bisa numbuh lagi. Akhirnya Simson rambutnya panjang lagi. Rupanya orang Filistin lupa kekuatannya karena rambut. Simson lalu detik terakhir di stadium terakhir hidupnya. Tuhan, tolong beri aku kekuatan terakhir kali. Terakhir saja Tuhan. Lalu dia di kuil Dagon. Para raja lagi pesta tuh. Dia diejek tuh. Karena buta kan. Dia rubuhkan itu. Tiang itu. Tiang kuil Dagon itu. Rubuhlah dia semua. Ribuan orang Filistin mati semua. Saudara, kira-kira Samson selamat gak? Dia selamat, saudara. Karena dia bertobat akhirnya. Dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saudara pernah buat salah di masa lalu, saya yakin setiap kita pernah buat salah di masa lalu. Bayangkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan terakhir kali. Seperti Simson. Saya tahu di luar sana ada orang-orang tertentu yang hidupnya dalam dosa dulunya. Jauh dari Tuhan. Lupa dari Tuhan. Udah sukses lupa. Sehingga ia dihajar oleh berbagai pencobaan hari ini. Saya cuma mau sampaikan, jangan sampai kau mati dalam keadaan Simson yang buta itu. Tapi persembahkan hidupmu. Apa saja yang dilakukan untuk Tuhan. Saya kasih contoh ya. Seorang suami yang selama ini kasar sama istrinya. Minta maaf. Bertobat. Siapa tahu nanti malam kau dipanggil Tuhan. Saya serius loh. Minta maaf. Istri, kalau dimintain maaf, harus terima. Jangan,
enak aja lu. Gue udah sakit nih. Minta maafnya begini doang. Gak boleh ya. Sama-sama gandengan. Detik terakhir, langkah terakhir itu. Checkmate untuk setan. Kalah dia. Menang kita. Ada amin? Berubah saudara. Jangan terus jadi manusia lama. Matikan manusia lamamu. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Seperti Simpson mempersembahkan hidupnya. Terakhir mati dia. Dia tahu dirinya mati kan? Gak apa-apa. Supaya 3.000 orang jahat mati. Gitu. Itulah yang namanya martir. Bagaimana dengan aplikasi kita hari ini? Aplikasi kita hari ini adalah, ya kita harus jadi martir sebelum kita mati. Martir jangan diartikan mati secara fisik. Fisik mah gak usah diartikan mati, nanti juga mati sendiri. Martir itu matikan manusia lama kita. Matikan keinginan diri sendiri. Matikan seluruh gaya hidup kita ini. Diganti dengan gairah surgawi. Sehingga kita hidup seolah-olah manusia baru. Ya memang manusia baru di dalam Tuhan. Persembahkan semuanya. Contoh, jika ada seseorang yang uangnya triliun, ya selama ini dia gak deket Tuhan. Istrinya sudah mati, atau suaminya udah mati. Terus apa lagi ya? Anak gak punya. Terus apa lagi ya? Perusahaannya di mana-mana seluruh dunia. Coba kalau dia mati malam ini, buat siapa itu? Kalau dia nggak wariskan, nanti gantung tuh, nggak ada yang punya. Di bank rekeningnya juga nggak ada yang punya kan? Saya yakin di bank ada banyak rekening namanya dormant. Dormant itu tidur. Kenapa? Kok nggak diambil-ambil ya, kata orang bank? Karena orangnya udah mati, nggak ada yang bisa ambil. Kalau ada orang yang mati membiarkan rekeningnya seperti itu, dia dosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan apa yang bisa ia perbuat. Seperti Simpson terakhir. Kalau sudah mau begitu, harta gak ada yang bisa dikasih, kasih ke pekerjaan Tuhan semuanya. Atau kalau enggak bikin yayasan. Rumah jompo, rumah sakit apa. Atas nama dia gak apa-apa. Tapi bikin perusahaan. Tapi untuk menolong orang. Rumah sakitnya murah. Untuk orang yang miskin gratis. Sekolah juga, ada banyak orang di luar sana nggak bisa punya biaya kan? Bikin, ada orang kaya banyak sekali loh orang kaya sebenarnya. Tapi mereka tidak tersentuh. Saya pastikan mereka ketemu orang kaya yang tadi itu. Di alam maut. Gak tersentuh. Padahal ya, detik terakhir tuh langkahnya. Wah menang dia. Martir. Martir. Bayangkan kalau ada orang kaya triliunan ya, tiba-tiba dia, aku mau mati kayaknya. Aku mau bikin rumah sakit, mau bikin panti jompo, sekolah, semua. Yang gede banget. Di Asia Tenggara. Yang murah biayanya. Yang ada subsidi silang. Ada yang bayar, ada yang gratis. Yang di dalamnya pendidikannya utuh, holistik. Ada kesehatannya, ada ibadahnya. Sehingga ketika orang tua sudah di pembaringan terakhir, kita bisa bersama-sama nyanyi saat ku pulang. Kan itu menyenangkan hati Tuhan ya. Ya saya cuma mau menyampaikan pesan. Jangan salah mengerti. Gereja ini tidak cari donatur, tidak cari dana. Saya cuma mau menyadarkan banyak orang di luar sana. Yang uangnya banyak, matilah untuk Tuhan terakhir kali. Kalau enggak kau menyusul ke alam maut. Ya. Gak usah kasih sini, kasih siapa terserah. Bikin aja sendiri. Ini serius nih. Nah, orang yang bukan uangnya banyak, tetap bisa jadi martir. Dulu aku sombong sekali loh. Sekarang aku matiin diriku. Mati kau. Sombong lagi. Jadi rendah hati. Saudara tahu nggak di Singapura kalau orang sudah lanjut usia, dulunya CEO. Begitu lanjut usia, habis kan? Dia jadi tukang sapu di airport. Kita harus bisa begitu, kosongkan udah kita jadi tukang sapu, kita melayani di gereja yang sederhana aja. Lupakan manusia lama kita, matikan, anggap aja kita sudah mati. Gitu loh maksudnya. Ya, hidup ini untuk apa sebenarnya kalau nggak untuk mati bagi Tuhan. Orang salah mengerti ketika kita khotbah kematian.
Aduh, aku belum mau mati, Pak. Bukan itu maksudnya. Justru saya sering perhatikan kalau saya berdoa. Bapa di surga, beri kami umur panjang. Bukan mati fisik. Buat apa mati sekarang? Utang masih banyak belum bayar. Enak aja mau mati, gak bayar utang. Jangan mati buru-buru. Sehat umur panjang. Ya, selama masih dipakai Tuhan, kita mau maksimalkan untuk Tuhan. Kan begitu. Kalau kita bicara mati itu bukan mati fisik maksudnya. Matikan segala keinginan, matikan manusia lama kita, matikan kesombongan kita, matikan karakter kita yang sok-sokan itu loh, yang songong itu. Yang jahat sama sesama. Ada orang yang jahat banget loh. Kalau khotbah sering dengerin kita, sengaja dengerin. Setelah itu komentar, nyerang-nyerang. Kurang kerjaan sih kok. Kalau orang banyak kerjaan gak mungkin sempet dengerin orang lain untuk nyerang. Iya kan? Kasihan kok. Hidup cuma sekali kok kau sia-siakan begitu. Ngapain sih? Bikinlah sesuatu yang memberkati banyak orang. Gak usah nyerang orang. Orang salah ya biarin aja hukumannya. Itu urusan sama Tuhan. Kau bukan hakim, kita bukan hakim. Ya, detik terakhir langkah aja salah. Langkah terakhir malah bunuh diri. Langkah terakhir itu yang menang. Iya Tuhan, aku selama ini salah. Semuanya untuk Tuhan. Selesai. Closingnya enak. Closingnya jadi benar. Selama kita hidup tapi kerja keras, belajar yang pintar. Jadi berkat, siapa yang butuh pertolongan? Ayo, sama-sama. Itulah keluarga Allah di bumi, saling tolong menolong. Kan begitu harusnya. Ya. Tadi pagi saya itu mimpi loh. Sekitar jam berapa saya nggak tahu, jam 5 atau jam 4. Jam 4. Mimpi ya. Ada satu lirik lagu gitu, dinyanyikan. Saya nggak tahu siapa yang nyanyikan, mungkin malaikat ya. Nyanyi gitu, gitu. Wah, saya nangis, saudara. Saya bangun nangis. Saya nangis loh. Saya kalau dengar suara dari surga nangis ya. Ya, makanya kalau saya bisa ngarang lagu bukan karena kepintaran saya, bukan. Saya kadang-kadang bisa terlintas gitu nada-nadanya itu. Waduh. Yang lalu sudah mau jadi lagu tuh. Cuman ya itu, nadanya masih kita perbaiki supaya makin hari makin lengkap, nanti baru kita ini ya. Tapi intinya adalah hidup ini melayani sebenarnya. Hidup ini melayani. Melayani bukan hanya di gereja. Melayani itu di mana saja. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, itu kita sedang melayani perasaannya Tuhan gitu loh. Ya, untuk ngamuk gak karuan di jalanan, itu melayani perasaan siapa? Itu gimana nadanya? Melayanimu sampai akhir. Melayanimu sampai mati. Refnya gitu, saudara. Bayangkan kalau kita ingat terus setiap saat gitu ya. Waduh, saya diberi pengertian hikmat oleh Tuhan begini. Setiap kita itu harus punya sesuatu untuk disenandungkan. Pilih yang baik. Kemanapun kita pergi, sedang apapun, senandungkan lagu itu. Sehingga kita connect terus dengan Tuhan. Ya, saya itu sering begitu, nyetir sendirian di jalan. Itu, senandungkan lagu-lagu ini. Yang liriknya mendidik. Ya, hidup ini sebenarnya melayani Tuhan. Makanya jangan melayani diri sendiri. Matikan manusia lama kita. Jadilah martir Tuhan, aku mati untuk Tuhan. Sekarang hidupku bukanlah aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ya kan? Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Makanya kita semua begitu senandungnya.
melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai mati. Saudara sekalian, kalau kita bisa jadi martirnya Tuhan sebelum kita menutup mata, itu bisa dipastikan Tuhan berkenan. Sebab matinya untuk Tuhan sebelum kita mati. Setiap kita harus jadi martir. Tuhan, di sisa umur hidupku ini, aku mau persembahkan semuanya untuk Tuhan. Bahkan sekalipun aku harus mati. Begitu, saudara. Ini bukan soal uang. Saudara gak perlu kasih perpuluhan ke gereja ini. Gak perlu kasih persembahan juga, tidak apa-apa. Kalau saudara sedang pas-pasan, ada perlu menyekolahkan anak dan sebagainya, silakan, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau saudara punya triliunan, terus kasih persembahan cuma 1 juta, itu pun pilihan saudara. Tapi saya kasih tahu, itu menghina Tuhan. Itu artinya seicrit. Ngerti ya? Ini bukan soal duit. Saudara nggak percaya di gereja ini, juga tidak apa-apa. Pilihlah gereja yang benar. Jadilah martirnya Tuhan. Atau tidak percaya sama semua gereja, tidak masalah juga. Buatlah rumah sakit yang gede. Ini yang untuk triliunan duitnya. Buatlah rumah sakit, sekolah, panti jompo, apalagi semuanya layanannya yang bagus. Jangan disia-siakan. Jangan ada malpraktek. Jangan sia-siakan orang yang sudah jompo usianya. Layani dengan baik kesehatan. Layani dengan baik bagaimana ia mengenal Tuhan. Sebelum menutup mata, kita adakan ibadah yang benar. Diantarkan ke pembaringan terakhir. Sehingga semuanya mengerti. Bahkan anak-anak yang masih balita, kalau dia masuk ke sekolah ini, dia dididik dari awal. Bahwa hidup ini melayani Tuhan. Amin ya semua ya. Waduh, saudara, kalau kita mengerti hal ini, iya Tuhan, kita bisa nangis, saudara. Karena kasihnya Tuhan tak terbatas. Kita ini apa sih hebatnya, kok Tuhan kasih kesempatan untuk mendengar yang benar, untuk dipakai Tuhan melayani, untuk apa lagi? Untuk sehat, masih ada waktu sisa. Kalau tidak kita gunakan dengan benar, lalu untuk apa hidup ini? Simpson saja menyadari kesalahannya selama ini. Lalu ia mempersembahkan seluruh hidupnya, aku mati saja. Untuk Tuhan. Kan begitu. Setiap kita, ayo kita cari. Apa yang harus kumatikan Tuhan. Biarlah aku mati untuk Tuhan. Ingat ya, bukan mati secara fisik. Jangan ada yang bunuh diri pulang dari sini. Ntar salah ngerti lagi. Ntar dipikir sesat nih, disuruh bunuh diri. Bukan. Matikan manusia lama kita. Maka akan ada banyak mujizat dalam hidup kita. Amin ya. Itu depannya gimana tadi? Nah itu dia. Lirik ini saya tulis tadi pagi mau berangkat ke sini. 5 menit. Tuhan tolong liriknya. Saya mau berangkat. Ya. Fananya dunia ini bagaikan uang, hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini, seperti seorang musafir yang berlalunya buru-buru
Untuk apa semua ini? Ini nadanya memang suka meleot kalau saya. Gak biasa soalnya. Sama ya? Muternya sama ya? Ya nanti deh kita matengin ya. Tapi ya saudara, yang paling penting itu kita harus sadar refnya itu. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai mati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara, coba kita nyanyikan refnya saja ya. Ya saudara. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai mati. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai mati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Biarlah kami boleh menutup mata suatu hari, mati bagi Tuhan. Kami mau hidup tidak sia-sia untuk Tuhan. Mati pun kami tidak mau sia-sia. Ajari kami sebagai langkah terakhir hidup kami Tuhan. Untuk memenangkan pertandingan ini. Untuk mengakhiri hidup ini dengan benar. Ajari kami ya Tuhan. Setiap kami. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau pakai luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa. Sehingga banyak jiwa dipanggil untuk selamat. Bapa di surga, hamba berdoa secara khusus untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau berkati mereka lebih lagi Tuhan. Sehingga mereka boleh melayani lebih tulus lagi. Seumur hidup mereka. Menjadi langkah terakhir untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Di langit yang baru, bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Untuk semua kami umat-Mu dimanapun berada. Baik yang hadir di tempat ini. Maupun yang mengikuti secara online, nun jauh di sana, di ujung bumi. Maupun yang nanti menyusul mengikuti lewat online juga. Mohon turunkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara sekalian, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hikmat marifat turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet,
pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.